Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pengaruh jenis media tanam terhadap laju pertumbuhan tanaman. Yang pertama ada anggota kami yaitu Cynthia Desi Fauzia, dan yang kedua ada Dwina Anggredita Egidia Samori, dan yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Sultan Nabil, dan yang keempat ada Najwa Mandalika Prayoga. Kami dari kelas 11 MIPA 3 akan mempresentasikan hal mengenai pengaruh jenis media tanam terhadap laju pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama mengenai media tanam adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman sebagai tempat akar atau bakal akar yang tumbuh dan berkembang menjadi tempat untuk berkembangnya akar agar tanaman tersebut dapat tumbuh tegap dan kokoh, dan juga sebagai tempat untuk menghidupi tanaman. Salah satu ciri dari media tanam yang baik adalah media tanam yang mampu menyediakan air dan unsur hara yang cukup untuk tanaman tersebut. Beberapa jenis media tanam yang dapat digunakan untuk menumbuhkan tanaman yang baik adalah tanah, kerikil atau pasir, kapas, sabut kelapa, arang, zeolit, dan juga rock wool dan juga yang hidroponik atau hidroton. Nah, selanjutnya bagaimana sih pengaruh jenis media tanam terhadap laju pertumbuhan tanaman? Yaitu semakin bagus kualitas media tanam, maka potensi pertumbuhan tanaman akan semakin baik. Maka media tanam yang baik adalah media yang mampu menyediakan air dan unsur hara dalam jumlah yang cukup banyak bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana perbedaan pengaruh jenis media tanam pada pertumbuhan tanaman jeruk apabila ditanam dengan media tanam tanah pasir, dan juga sabut kelapa. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Dwina Anggredita Egidia Samori. Untuk pembatasan masalah, yang pertama, subjek penelitian yaitu tanaman jeruk dan media tanamnya yaitu tanah, pasir bangunan, dan sabut kelapa. Yang kedua adalah objek penelitian, yaitu perbedaan pengaruh media tanam pada pertumbuhan tanaman jeruk. Yang ketiga, parameter penelitian, yaitu tinggi batang, jumlah daun, lebar daun, lama pertumbuhan, dan kondisi kesehatan tumbuhan. Selanjutnya untuk hipotesis yang kami ajukan, yaitu 1. Media tanam tanah, pasir bangunan, dan sabut kelapa akan mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman jeruk. Yang kedua, untuk media tanam tanah diperkirakan tidak membuat tumbuhan membutuhkan banyak waktu untuk tumbuh, dan hasil tumbuhan pun akan kokoh maupun kuat. Yang ketiga, media tanam sabut kelapa diperkirakan akan membutuhkan banyak waktu untuk tumbuh, namun hasil tumbuhan akan kokoh maupun kuat. Dan yang terakhir, untuk media tanam pasir akan membutuhkan waktu lebih lama untuk tumbuh, dikarenakan sifat pasir yang mudah mengering dan hasil tumbuhan kemungkinan akan menjadi lemah dan tidak kokoh. Untuk prediksi yang kami ajukan untuk percobaan ini adalah penanaman biji jeruk pada media tanam tanah akan lebih unggul dibandingkan dengan penanaman biji jeruk pada media lainnya, dikarenakan penanaman pada media tanah memiliki keunggulan nutrisi dan zat hara yang lebih dominan, dan daya serapnya pun lebih luas dibandingkan dengan pasir dan sabut kelapa. Selanjutnya, untuk hal yang diteliti adalah yang pertama, objek penelitian yaitu tanaman jeruk dengan nama ilmiah citrus. Yang kedua, jumlah biji yaitu dikotil yang berarti berkeping 2. Yang ketiga, jenis media tanam yaitu tanah, pasir bangunan, dan sabut kelapa. Yang keempat, lama pengamatan yaitu 4 minggu atau 1 bulan. Yang kelima, hal yang diamati yaitu tinggi batang, jumlah daun, lebar daun, lama waktu pertumbuhan,
dan kondisi kesehatan tumbuhan. Yang keenam, tempat percobaan, yaitu di halaman rumah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Najwa Mandalifa Prayoga, absen 24, akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama itu ada alatnya pot kecil yang digunakan untuk menanam tanamannya. Kemudian ada sekop untuk mengambil tanah dan juga untuk memadatkan tanahnya. Yang ke tanah atau pasir bangunan atau sabut kelapanya. Yang ketiga ada handphone atau kamera yang digunakan untuk mendokumentasikan penelitian. Yang keempat ada penggaris untuk mengukur panjang, lebar, daun, dan juga tinggi batang tanamannya. Kemudian bahan-bahannya itu ada tanaman jeruk, kemudian ada tanah, ada pasir bangunan, sabut kelapa, air, dan juga ditambah sinar matahari. Kemudian ada cara atau langkah dari penelitiannya. Yang pertama, siapkan dulu 3 pot kecil yang masing-masing diisi oleh tanah, kemudian ada pasir dan sabut kelapa. Yang kedua, tanam tanaman jeruk di setiap potnya, di ketiga potnya. Yang ketiga, letakkan pot di tempat yang terkena cukup sinar matahari dan juga cukup oksigen. Kemudian siram tanaman 1-2 kali sehari dengan air bersih. Penyiraman ini dilakukan setiap hari selama 4 minggu atau 1 bulan. Kemudian ada hasil penelitiannya, yaitu pertama yang jenis media tanamnya itu adalah tanah. Menurut hasil pengamatan, tinggi batang pada minggu pertama itu berukuran 1,5 cm, kemudian jumlah daunnya ada 2 helai, dan panjang dan lebar daunnya itu panjangnya 9 cm dan lebar daunnya 0,5 cm. Kemudian di minggu kedua tinggi batangnya bertambah menjadi 2,8 cm, jumlah daunnya juga bertambah jadi 3 helai daun. Kemudian dan panjang daunnya 1,3 cm dan lebar daunnya menjadi 0,7 cm. Di minggu ketiga, tinggi batang bertambah lagi menjadi 4 cm. Kemudian jumlah daun bertambah 1 helai menjadi 4 helai daun. Kemudian panjang daun bertambah 1,7 cm dan lebarnya menjadi 1 cm. Kemudian pada minggu keempat atau sudah 1 bulannya, tinggi batang bertambah jadi 5,1 cm. Jumlah daunnya bertambah jadi 5 helai, dan panjang dan lebar daunnya bertambah. Panjang daunnya menjadi 2,0 cm dan lebar daunnya menjadi 1,2 cm. Hasil pertumbuhan tanaman ini jika menggunakan media tanah, hasilnya itu seperti yang ada di foto, di mana tanaman tumbuh dengan baik, jumlah daunnya juga bertambah, tingginya pun bertambah, dan tanaman juga terlihat semakin sehat. Kemudian ada hasil penelitian yang jenis media tanamnya itu adalah sabut kelapa. Untuk hasil pengamatannya di sini terlihat tinggi batang pada minggu pertama yaitu berukuran 1,7 cm dan jumlah daunnya 2 helai. Untuk panjang daunnya 1 cm dan lebar daun 0,6 cm. Untuk minggu kedua, tinggi batang bertambah menjadi 2,9 cm. Jumlah daunnya tetap 2 helai dan panjangnya bertambah sedikit menjadi 1,2 cm. Dan untuk lebarnya bertambah 0,1 cm menjadi 0,7 cm. Untuk minggu ketiga, tinggi batangnya menjadi 4,0 cm. Jumlah daunnya masih tetap 2 helai daun, dan untuk panjang daun bertambah jadi 1,3 cm, dan untuk lebar daunnya menjadi 0,8 cm. Untuk minggu keempat, tinggi batang bertambah menjadi 5,1 cm. Jumlah daun bertambah 1 helai menjadi 3 helai.
Untuk panjang daun menjadi 1,4 cm dan untuk lebarnya menjadi 0,9 cm. Jadi di sini hasil pertumbuhan tanaman jika menggunakan media tanam sabut kelapa hasilnya seperti yang terlihat di foto. Tanaman tumbuh dengan baik, namun lambat pertumbuhannya daripada dengan media tanam tanah. Jumlah daunnya bertambah, namun lebih sedikit dibandingkan dengan yang menggunakan media tanam tanah. Tingginya pun bertambah sedikit dan tanaman juga terlihat sehat, namun tidak sesegar yang dengan media tanam tanah. Kemudian penelitian dari jenis yang jenis media tanamnya pasir bangunan. Untuk minggu pertama tinggi batangnya itu sepanjang 1,4 cm, jumlah daunnya ada 2 helai dan panjangnya 1 cm dan lebar 0,5 cm atau setengah cm. Kemudian untuk minggu kedua tinggi batang masih sama yaitu 1,4 cm, jumlah daunnya tetap 2 helai, panjang daunnya 1 cm, namun lebar menurun menjadi 0,4 cm. Untuk minggu ketiga, tinggi menurun menjadi 1,2 cm, jumlah daun masih tetap 2 helai, untuk panjang 0,8 cm, dan untuk lebar menjadi 0,2 cm. Untuk minggu keempat, tinggi batang masih sama 1,2 cm, jumlah daun juga masih tetap yaitu 2 helai, dan untuk panjangnya 0,8 cm dan lebarnya masih tetap 0,2 cm. Hasil dari pertumbuhan tanaman jika menggunakan media tanam pasir bangunan ini, hasilnya seperti yang bisa terlihat di foto, yang dimana tanaman tidak bertumbuh dengan baik. Daunnya mengkerut, namun batangnya masih tetap dapat berdiri tegap, dan tingginya tidak bertambah, tanamannya pun terlihat tidak sehat dari sebelumnya. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Cynthia. Yang terakhir, saya Cynthia Desi Fauzia akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah media tanam berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pengaruh tersebut berupa efek terhadap kecepatan pertumbuhan, banyaknya organ daun, serta kualitas tanaman secara keseluruhan. Media tanam tanah secara umum memiliki lebih banyak nutrisi yang dibutuhkan tanaman dibandingkan media tanam sabut kelapa dan pasir bangunan. Dibuktikan dengan percobaan yang dilakukan, yaitu laju pertumbuhan daun lebih cepat serta kualitas tanaman jeruk pada media tanah lebih baik daripada media tanam sabut kelapa dan pasir bangunan. Sementara pada tanaman di media sabut kelapa, kualitas tanaman tidak jauh dibandingkan tanaman pada media tanah. Tumbuhan terlihat sehat dan laju. Pertumbuhan pun baik meskipun tidak sebaik pada media tanah. Sedangkan pada media pasir bangunan memiliki kualitas dan laju yang paling buruk di antara ketiga media tersebut. Tumbuhan pada media pasir bangunan tidak mengalami pertumbuhan serta tanaman mengkerut akibat layu. Dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara media tanam tanah, sabut kelapa dan pasir bangunan, media tanam tanah lebih baik bagi laju pertumbuhan dan kualitas tanaman jeruk. Saran 1. Sebaiknya dalam percobaan melakukan perbandingan media tanam tambahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan perawatan yang lebih baik agar tanaman tidak menjadi layu. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.